semua. Perkenalkan, nama saya Farah Holena Francisca dari kelas 2 Ekonomi Syariah B dengan NIM 2017-201-063. Di sini saya akan mereview jurnal dan buku filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Ya, yang pertama saya akan mereview tentang jurnal filsafat ilmu yang berjudul Aliran Rasionalisme dan Empirisme dalam Kerangka Ilmu. Jurnal Penelitian Ilmu Usuluddin, volume dan halaman, volume 1 nomor 2 April 2017, halaman 67-70, tahun 2021. Penulis Vera Susanti dan Eryudi. Mereview Farah Holena Francisca, tanggal 22 Juni tahun 2021. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif, yaitu melakukan penghimpunan data dari sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan yang digunakan ialah sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi buku-buku filsafat ilmu. Sumber sekunder meliputi artikel-artikel jurnal terkait pembahasan mengenai pemetaan kerangka sumber ilmu pengetahuan. Terhadap data yang telah terhimpun, dilakukan analisis hasil temuan untuk menarik sebuah kesimpulan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menemukan hasil ialah prosedur sistematis kerangka ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah abstrak. Penelitian ini bertujuan membahas aliran rasionalisme dan empirisme dalam kerangka ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis kualitatif. Melalui studi pustaka, hasil dan pembahasan penelitian ini ialah terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu dan pengetahuan dalam tataran filsafat ilmu. Ilmu dan pengetahuan dihasilkan oleh daya serap manusia terhadap segala sesuatu yang dipandu oleh rasa ingin tahu yang menjadi fitrah manusia. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Rasionalisme adalah aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikiran yang diturunkan dari ide. Pikiran manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui ide tersebut. Namun, manusia tidak menciptakannya dan tidak mempelajarinya lewat pengalaman. Ide tersebut sudah ada di sana, daya nalar, sebagai kenyataan dasar dan pikiran manusia. Kaum rasionalis berdalil bahwa pikiran dapat memahami prinsip, maka prinsip itu harus ada. Artinya, prinsip harus benar dan nyata. Jika prinsip tidak ada, orang tidak mungkin akan mendapatkan gambaran. Salah satu tokoh rasionalisme modern adalah René Descartes. Ia dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Ia berusaha memberi dasar metodologi yang baru dalam filsafat. Dengan metode tersebut, ia memahaminya sebagai aturan-aturan yang dapat dipakai untuk menemukan kepastian dasar dan kebenaran yang kokoh. Empiris secara etimologis dari bahasa Inggris empiricis dan express. Kata ini berakar dari bahasa Yunani empiria dan expenseria yang artinya berpengalaman dalam. Kemudian secara terminologi, pengertian empiris ialah doktrin atau paham yang meyakini bahwa sumber seluruh pengetahuan harus berdasarkan pengalaman indera. Ide hanya abstraksi yang dibentuk terhadap apa yang dialami, dan pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Dalam teori empiris terdapat dua aspek pokok, yaitu yang pertama ialah yang mengetahui subjek dan yang diketahui objek. Di antara keduanya terdapat alam nyata seperti fakta yang dapat diungkapkan. Kedua pengujian kebenaran dari fakta didasarkan kepada pengalaman manusia, maka pernyataan ada atau tidak sesuatu haruslah memenuhi persyaratan pengujian pengamatan publik. Yang selanjutnya adalah kelebihan penelitian. Kelebihan pada penelitian ini adalah penggunaan teori dan referensi yang sangat gamblang dan runtut sehingga sangat mudah dipahami. Sedangkan kelemahan penelitian ini adalah jurnal ini terlihat pada pengeditan kata, misalnya penggunaan kata-kata yang berulang, penggunaan kata yang bertele-tele yang membuat orang menjadi bosan. Penulisan jurnal ini terlalu banyak menggunakan kata-kata, istilah yang sulit dimengerti dan dipahami. Review buku filsafat ilmu dengan judul Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan. Rasionalisme. Prinsip pertama ini bersumber dalam budi manusia dan tidak dijabarkan dari pengalaman. Bahkan, pengalaman empiris bergantung pada prinsip-prinsip ini. Atas dasar pembedaan
sumber pengetahuan, empirisme